Shop, beberapa waktu lalu pernah viral tentang kompleks perumahan yang berada di pusat perbelanjaan Tamrin City di Jakarta Pusat. Dikenal dengan nama Cosmo Park, perumahan ini punya sejumlah fasilitas cukup lengkap seperti lapangan tenis, kolam renang, dan juga tempat bermain anak atau playground. Tapi Shop, ternyata bukan cuma Indonesia aja loh yang memiliki tempat tinggal unik. Beberapa tempat tinggal lain juga ada yang berada di lokasi tak masuk akal. Menariknya, meski di lokasi yang cukup aneh, tapi ternyata beberapa tempat ini sangat indah dan bikin betah loh Sob. Kira-kira di mana aja sih lokasi nggak masuk akal tapi bikin betah tinggal ini? Let's check it out, dot. Kalau membicarakan tentang negara Cina, pasti banyak orang yang langsung membayangkan tembok besar Cina serta keajaiban pegunungan di Tianmen dan Zhangjiajie. Tapi, negeri tirai bambu bukan hanya soal cagar alam dan sejarah aja Sob, karena di sini juga ada kota kuno Fenghuang di Provinsi Hunan. Sebagai salah satu kota terindah di Cina, kota ini dikepung barisan pegunungan dan dibelah oleh aliran sungai Tuojiang. Keindahan alam juga makin bertambah dengan arsitektur khas suku Miao, suku mayoritas di Fenghuang selain suku Tujia. Terlihat jajaran rumah-rumah penduduk masih terbuat dari batu bata merah dan tiang kayu berhias lampion merah. Di samping itu, ada juga pagoda dan jembatan batu berusia ratusan tahun. Nah, untuk wisatawan yang pengen menjelajahi kota kuno Fenghuang, bisa dilakukan dengan banyak cara loh Sob. Salah satunya dengan menumpang perahu menyusuri sungai Tuojiang, seraya menikmati pemandangan alam dan bangunan kuno. Uniknya nih Sob, wisatawan juga bisa berfoto bersama dengan perempuan-perempuan lokal berkostum tradisional suku Miao. Sobat 7 pernah dengar nama desa Shirakawago di Jepang? Tersembunyi di balik pegunungan Hakusan dan terletak di lembah sungai Shokawa di perbatasan prefektur Gifu, desa satu ini memang terkenal akan keindahannya di berbagai musim. Saat musim panas, desa dihiasi pepohonan hijau, sawah yang menguning, bunga yang indah, dan cuaca cerah. Kemudian saat musim semi, suasana desa Shirakawago akan indah dengan bunga-bunga sakura yang begitu cantik. Sedangkan suasana desa Shirakawago di musim gugur, warga dan wisatawan bisa melihat berbagai macam warna indah di daunan gugur yang seakan menjadi tanda bahwa musim dingin akan segera tiba. Dan inilah suasana desa Shirakawago di musim dingin. Saat seluruh desa tertutup salju tebal, cahaya lampu yang muncul dari jendela setiap rumah menciptakan pemandangan yang sangat indah bagaikan di negeri dongeng. Tak hanya menyajikan landscape cantik, rumah-rumah di sini punya arsitektur yang unik Sob. Semua rumah dibangun menghadap ke utara dengan atapnya yang meruncing. Gaya arsitektur tradisional ini dikenal dengan nama Gasho-zukuri atau konstruksi tangan berdoa yang merupakan gaya rumah Jepang pada zaman dahulu. Dengan bentuk atap rumah yang miring hingga sekitar 60 derajat dan menghadap ke timur dan barat, ternyata ada fungsinya loh Sob. Jadi, saat musim dingin, salju yang menumpuk di atap bisa cepat mencair ketika terkena matahari. Tahu nggak Sob? Ternyata beberapa rumah di Shirakawago ini ada yang sudah berumur lebih dari 250 tahun. Keindahan desa Shirakawago semakin terkenal ke penjuru dunia sejak dinobatkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada 9 Desember 1995. Wisatawan yang berjalan menyusuri desa bakalan ngerasa suasana balik lagi ke zaman samurai atau era kesogunan. Tak sekedar jalan-jalan Sob, kulineran di desa ini juga harus dilakukan oleh wisatawan untuk menikmati hidangan yang enak dan organik.
Karena selain membuka tempat penginapan, penduduk desa banyak yang bertani dan juga membuka kedai makanan. Jadi salah satu destinasi impian turis mancanegara, siapa sangka kalau Santorini yang terletak di Laut Egea Eropa lahir dari bencana dahsyat gunung berapi Yunani berabad-abad lalu. Saat erupsi, suara ledakannya terdengar di seluruh Eropa hingga Afrika. Rumah penduduk dalam radius 150 km hancur diterjang batu besar. Cahaya matahari pun hilang tertutup abu vulkanik. Bahkan, ledakan gunung api Thera membuat sebagian pulau Stronghold tenggelam ke laut dan menyisakan dataran cantik yang dinamakan Santorini. Kaldera luas di tengah Santorini inilah yang jadi saksi hidup dahsyatnya bencana yang sempat membuat panik isi bumi kala itu. Tapi, kaldera ini kemudian terisi air laut dan menciptakan pemandangan elok pemikat turis. Bertahun-tahun berlalu, pulau ini sekarang dipenuhi dengan bangunan cantik berwarna putih biru sebagai pelengkap surga dunia, dipadu dengan eksotisnya pemandangan indah sejauh mata memandang. Contohnya saja, Red Beach, Santorini Beach, Chada Beach, Santorini City, Kamari Beach, Desa Pyrgos, Desa Megalochori, dan Imerovigli. Menariknya, karena merupakan area vulkanik, warna pasir di Santorini terdiri dari 3 warna, yakni hitam, merah, dan putih. Nggak ini seperti ini, artinya wisatawan yang pengen tinggal di sini deh. Terletak di Copenhagen, Denmark, ada perumahan unik yang dikenal dengan nama Brøndby. Kalau dilihat dari atas kayak gini, apa yang pertama kali terbayang sama kamu sob? Tampak seperti buah anggur, potongan pizza, atau malah crop circle? Yap, perumahan ini disebut juga sebagai koloni luar angkasa, layaknya kisah-kisah fiksi ilmiah. Terhitung ada 24 lingkaran terdiri dari 16 rumah di setiap lingkarannya dengan luas area masing-masing 400 meter persegi. Perumahan ini juga punya hamparan rumput hijau luas dilengkapi masing-masing taman indah di setiap rumah penghuninya. Wow, pasti bikin betah deh. Uniknya, ternyata ada makna mulia di balik ide nggak masuk akal tentang kompleks perumahan ini loh sob. Disetujui pemerintah kota FB pada 1964, sang arsitek Erik Myggen terinspirasi dari desa-desa tua Denmark di abad ke-18. Dulu, seluruh warga biasanya bertemu di sumur di tengah desa. Nah sekarang, selain sebagai area parkir, titik tengah perumahan ini juga dimaksudkan jadi tempat interaksi warga sehingga meningkatkan interaksi sosial antar penghuni. Pastinya banyak orang nggak akan mau kalau tinggal di tempat atau rumah yang miring deh. Tapi ternyata hal ini nggak akan berlaku buat masyarakat yang berada di kota Rotterdam, Belanda. Soalnya, di kota yang dikenal dengan sebutan kota penuh dengan inovasi seni ini, ada bangunan yang punya kemiringan 45 derajat. Tapi tenang sob, isi di dalam bangunan nggak miring kok. Bangunan ini punya 3 lantai yang terdiri atas ruang tamu di lantai pertama, ruang tidur di lantai kedua, dan taman atap kecil di lantai paling atas. Sebagai bangunan yang nggak masuk akal, apartemen ini dirancang oleh seorang arsitek Belanda, Piet Blom, pada akhir tahun 1970-an atas permintaan perencana kota. Arsitektur yang paling inovatif dan kreatif di Belanda ini dibuat sedemikian rupa untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan ruangan yang tersedia.